Semuanya, balik lagi di acara 100% Stay at Home. Ini adalah acara 100% Stay at Home pertama di tahun 2021 ini, dan tepat di hari pertama kita, bertepatan juga dengan Chinese New Year dan Valentine's Day. Semoga tahun ini kita dipenuhi dengan prosperity, cinta, dan juga tentunya adalah cuan. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui dari kalau yang follow sosial media kita, bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang cinta bersama filmmaker yaitu Mas Andri Chung. Mas Andri Chung ini adalah sutradara dari film-film seperti kalau teman-teman pernah nonton Gossip Girl Indonesia, The Sun, The Moon, and the Hurricane, Kenapa Harus Bule, dan juga Payung Merah dan Merindu Mantan. Nah, uh, sambil menunggu kita tunggu dulu ya ke Andri-nya. Teman-teman, apa nih kabarnya? Oh ya, buat teman-teman juga nanti jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, karena nanti untuk penanya terbaik kita akan berikan goodie bag. Oke, kita tunggu Mas Andrinya. Oke, aku coba invite Mas Andri. Gimana nih Valentine's-nya teman-teman? Oke, aku coba hubungi Kak Andri ini. Halo Kare. Gimana teman-teman Chinese New Year dan Valentine's-nya? Oke, aku masih nunggu Mas Andri. Oh. Oke. Kita tunggu.
Hai Mas. Halo, Halo, apa kabar Mas? hai, baik. Apa kabar, Farhan? Baik juga Mas. Gimana Valentine's Day-nya? Valentine's Day-nya kerja. Tadi kerja, tadi siang. Kerja, sekarang lagi nyantai-nyantai aja sih. Gimana Valentine's Day kamu? Menyenangkan. Dihabiskan ya sama Menyenangkan? teman-teman. Lah. Gimana, Eh, gimana? kayak kayak coincidence gitu ya tahun ini Chinese New Year-nya berbarengan dengan Valentine's Day-nya. Jadi udah Iya, itu. filled Mm-mm. prosperity, terusnya filled with love juga. Iya, kayak banyak celebration gitu ya. Terus Eh, deketan juga sama ulang tahun kakakku, ulang tahun temen, jadi kayak ah, numplak semua. Iya, Happy birthday buat kakaknya Mas Andri. makasih. Gimana gimana kita mau ngobrol apa nih? Oke. Jadi hari ini kita bakalan, karena hari ini bertepatan dengan Valentine's Day, kita bakalan ngomongin tentang cinta. Topik yang hmm, yang seru gitu ya. Yang paling Ayo, pasti boleh semua boleh. orang merasakan cinta. Nah, Heeh. sebelumnya aku mau tanya dulu dong Mas, menurut Mm-mm. Mas Andri, arti cinta tuh apa sih? Arti cinta. Hmm. Mau jujur ya, kayak cinta itu Iya. bukan sesuatu yang bisa kita definisikan sih. It's not. I've been trying my whole life maybe try to define what love is, but no, you cannot define love. It's like kalau buat gue tuh uh, cinta itu iman. Nah, iman. Nah, iman itu kan percaya sama sesuatu yang tidak terlihat. Itu disebut iman kan. Mau iman lo ke apa kek, ke universe, ke apa, pokoknya sesuatu yang nggak terlihat. Itu cinta tuh. You believe in something that you cannot see, but you can feel it. Nah, Kayaknya itu berarti deh. apakah itu bisa is it can be explained to? Iya, karena soalnya kayak misalnya orang tuh berpikir ya, cinta itu artinya kalau dia nelpon video call gue sehari sekali, ngingetin gue makan setiap hari, atau ngasih gue kado Valentine. Buat gue, Hmm, that's the act of love, ya hmm, kan? Sama kayak ya. misalnya, lu beriman, lu berdoa. Berdoa itu the act of faith. Tapi Hmm, imannya sendiri itu adalah sesuatu yang you cannot see, you can feel it, tapi lu nggak bisa lihat itu. Sama juga kayak cinta gitu, kayak banyak orang tuh juga uh, salah mengartikan cinta itu dengan ego ya, kalau yang gue lihat ya. Tapi honestly, sampai sekarang pun gue masih belajar sih, kayak love, tapi dan seiring umur berbeda dari gue belasan, 20-an, 30-an, itu definisi cinta tuh berubah-berubah gitu loh. Buat gue, yang akhirnya gue berpikir bahwa kayaknya cinta itu bukan sesuatu untuk gue define deh, it's just something that I have to feel and you know, kayak uh, you have a feeling, lu tahu rasanya, tapi kalau disuruh describe, you cannot, karena ya enggak juga, cinta itu bukan berarti lu nelfon gue sehari 3 kali itu cinta, lu beliin gue bunga itu cinta, enggak juga sih, it's the act of love, that love itself is you believe in something that you Fine. cannot see. Iya, gitu, dalam ya. Tapi kalau menurut Mas itu cinta itu selalu tentang asmara gak sih? Maksudnya antara hubungan antara dua orang aja. Oh enggak dong. uh, gue percaya di cinta itu kita masing-masing tiap manusia punya definisi cinta yang berbeda, ya kan? uh, Cinta gue sama pacar gue bukan berarti apa, cuma itu aja. Cinta sama orang tua gue, sama kakak gue, sama ponakan gue, sama best friend gue, sama teman-teman gue, itu juga cinta. It's just different kind of love. Jadi mungkin cinta itu banyak jenisnya ya. Jadi Iya. nggak cuma antara pasangan doang gitu loh. Iya, Ya, gitu. ya. Nah, kan katanya juga ada ya Mas, untuk bisa mencintai orang lain itu kita tuh harus mencintai diri sendiri dulu. Eh, Tanggapan Mas Andri tentang hal ini tuh gimana Mas? Setuju banget. Setuju karena
gue percaya banget bahwa kalau kita bisa cintain diri kita sendiri, kita itu lebih bahagia. Dan sehingga saat kita nyari pacar, saat nyari pasangan tuh kita nggak mencari kebahagiaan dari orang itu. Nah itu buat gue juga dari pengalaman gue ya, itu salah saat gue nyari pacar tuh untuk bikin gue bahagia. No, it's not true. Gue udah harus bahagia dulu sama diri gue sendiri, which is love myself first. Nanti kalau gue ketemu orang itu, nah dia itu ngelengkapin cinta gue, ngelengkapin my happiness gitu loh. Jadi penting banget bahwa you have to love yourself first. How can you love someone else if you cannot love yourself? Nantinya jadi bucin, ya kan, akut gitu loh. Semua lo bergantung hidup lo, kebahagiaan lo sama orang lain, which is buat gue gila beban, berat banget beban cinta yang lo kasih ke orang lain itu ya, nggak fair juga karena kita sendiri juga belum tentu mau lo dikasih beban sebesar itu untuk ngebahagiain dia gitu loh, bahwa kebahagiaan pasangan gue itu bergantung di gue. No, gila itu berat banget sih buat gue ya. Nah, nah kan salah satu tentang mencintai diri sendiri dulu ini kan sempat terbahas dalam salah satu film Mas, yaitu The Sun, The Moon, The Hurricane, ya, di mana karakter utamanya itu belum bisa mencintai dirinya sendiri dan belum bisa menerima dirinya sendiri. Jadinya kan di end dia itu ngeghosting bertahun-tahun juga kan. Menurut Mas tuh gimana sih caranya untuk kita bisa menerima diri sendiri dulu in order to love ourselves? Satu, jangan pernah compare ourselves to others people, to other people. Jangan pernah membandingkan diri kita ke orang lain. Itu ya gue ngerti nih, di zaman sosial media kayak sekarang tuh gampang banget kita membandingkan diri kita ya dengan orang lain gitu loh. Terus itu, dan buat gue tuh number one, to be able to love ourselves. Nomor dua, terima kenyataan bahwa nggak ada yang sempurna, termasuk diri kita sendiri. Gue juga nggak sempurna, itu nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kalau lu push yourself to be perfect, then no, it's just a fairy tale. Don't believe it. Karena jadi sehingga saat lu melakukan kesalahan, lu jadi love yourself last, ya kan? Padahal sebenarnya what makes you human itu adalah mungkin kesalahan-kesalahan yang lu buat dalam hidup lu yang akhirnya nanti nggak mengajari lu sesuatu. Dua itu sih poin yang paling penting buat gue untuk how to love yourself ya, and appreciate yourself juga, bahwa dengan segala kekurangan dan kelebihan, lo tahu bahwa as a human, gue tuh punya kekurangan, I know, tapi gue juga punya kelebihan. Nah, gue nggak percaya orang yang nggak punya kekurangan dan nggak punya kelebihan, gitu loh. Setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Mungkin dengan aware about that, lo bisa pelan-pelan belajar untuk love yourself, gitu. Yes. Bisa kalau misalnya kita belum love ourselves. Jadi kan cinta itu kan berjalan dua arah ya. Secara teori, kalau misalnya kita definisikan kan secara teori itu cinta itu kan berjalan dua arah. Maksudnya, satu frekuensi gitu. Kalau kita belum mencintai diri sendiri, itu bisa gak sih orang lain mencintai kita? Itu yang gue bilang, mungkin tidak ada rumus matematika dalam cinta ya. Ini kalau gue dari tadi ngomong tuh berdasarkan pengalaman diri gue sendiri. Tapi kalau dari ini kesimpulan dari pengalaman gue sendiri. Iyalah, gue udah tuir juga ya kalau pengalamannya dikit kenal. Enggak, tapi kalau dari pengalaman yang gue dengar cerita teman-teman ya, proses hidup mereka berbeda-beda kok. Itu lagi-lagi balik ya ke gue bilang ke poin gue sebelumnya, jangan pernah bandingin hidup kita. Mungkin hidup dia pengalamannya demikian A, bukan berarti hidup gue harus seperti A. Kayak gue ngeliat temen gue jatuh cintanya seperti ini, proses jatuh cinta dia kok seperti ini, proses loving themselves-nya seperti ini, bukan berarti gue harus seperti itu. Journey kita beda-beda loh, gue percaya ya. Dan gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk. It's just different, and that's just life. Kalau buat gue, bahwa ya beda-beda aja gitu loh. Okay. Gitu, Farhan. Terusnya buat teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya, bisa tanya langsung loh di kolom komen, jangan lupa ya. Ngomongin tentang pengalaman tadi, ini menarik nih Mas. Menurut Mas, zaman sekarang sama
zaman ketika Mas masih muda dulu. Kayaknya udah tua banget ya kesannya. Itu Kayak ada 40 tahun perbedaan. yang lalu gitu. 50 tahun yang lalu zaman saya masih berondong gitu. Waktu zaman Mas Eh, masih berondong nih kayaknya. Ada perbedaan beda nggak? sih, beda banget. Beda banget. Nomor satu, sempat gue nanya sama temen-temen gue yang masih muda-muda gitu, yang masih, emang kalian tuh kalau ketemuan gimana ya? Zaman sekarang kan lebih lewat aplikasi ya, lebih Ya, aplikasi. Dan kalau dulu gue tuh zaman-zaman ABG, gue kan bisa ketemu orang nggak sengaja di toko buku, lihat-lihatan, terus ikut-ikutan, ngintil-ngintilan gitu kan. Terus macam itu rom-com gitu mulai ya. belajar kenalan ya, atau duduk di kafe, pura-pura nggak bawa korek api, minjem, kayak gitu-gitu kan. Itu kan Iya. gue mesti alamin. Tapi kalau sekarang kan kayak, misalnya lu ngeliat di toko buku gitu, ada orang yang lu suka, lu langsung buka aplikasi. Mudah-mudahan dia ada di aplikasi itu gitu. Jadi human touch-nya, uh, approach langsung, direct approach itu lebih sedikit sekarang, karena kita hidup di zaman teknologi, di zaman sosial media, yang buat gue pribadi gila, it's tough. Gue nggak mungkin tuh suruh kayak ngedating lewat aplikasi. Buat gue tuh susah, tapi buat teman-teman muda yang sekarang ya mereka udah terbiasa dengan itu, dan buat mereka ya that's the way it is gitu loh. Udah Tapi menjadi buat gue bagian kayak iya saat. susah. Iya, it's brutal. Brutal sekali dia itu. Oh, ada yang nanya tuh Mas Andri pacarnya udah berapa banyak totalnya? Banyak ya? Pacar enggak sih, kalau pacar ya, pacar mah enggak loh, enggak terlalu banyak. Palingan seumur hidup gue yang gue anggap pacar ya, yang gue anggap pacar ya, itu palingan 5. Palingan 5 kali lah pacaran. Tapi, Farhan berapa kali? waduh, aku belum pernah. Masa sih? Aku masih dalam tahap pencarian. Semangat. Ya, ada. Tapi Mas Andri percaya gak sih dengan true love? Percaya banget. Gue percaya dengan hal-hal seperti soulmates. Not necessarily lo punya uh, partner ya, tapi ya gue percaya true love itu exist kok, gitu. Karena sesimpel true love kita ke orang tua aja itu real loh. Teman-teman kita real, and for two people to love each other in the context of romance, gue percaya banget bahwa itu ada gitu loh. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang harus dijadiin achievement, yang dianggap achievement. Ngerti gak maksud gue? Maksudnya ya kalau lu dapet ya syukur, lu menemukan true love, good. Tapi if you don't juga, it doesn't mean it's a failure. Enggak juga gitu loh. Hidup orang yang balik lagi, journey-nya tuh beda-beda. Journey-nya beda-beda gitu. And love is important, but it's not everything. Ini kita ngomongin soal romantic love ya. Karena gue juga banyak kok ngeliat teman-teman gue yang mungkin sampai ini mereka belum ngerasa, belum dapat pasangan, tapi as long as you're happy being single, then why not? Buat gue nggak ada masalahnya sama sekali gitu. Ya. Kayaknya kan sekarang di kulturnya orang Indonesia banget gitu kan, kayak kalau belum punya pacar tuh di usia let's say di atas 25 tuh kesannya buruk banget gitu kan. Belum nikah lah, belum punya anak segala macam, kayak padahal kan kita bahagia ya. Jadi orang tapi iya ya, masih ya. Maksudnya zaman sekarang tuh masih ya. Maksudnya gue tuh untungnya gue nggak pernah dapat pressure itu dari keluarga satu. Maksudnya kayak ya udahlah ya, keluarga tuh terima apa adanya. Tapi kalau dari society gue kayaknya nggak berani deh ngomong. Nggak tahu kalau ngomong di belakangnya ya. Tapi kalau di depan gue kayak nggak berani deh ngomong, belum punya pacar sih kok, single sih kok, karena
ya gue selalu bisa ngejawabin aja gitu, ngejawabin balik gitu loh. Jadi nggak usah peduli omongan society sih, maksud gue ya. Kalau people Gak judge ada you because habisnya you're ya. single, iya, people will always find the way to judge you kok gitu loh. Lo mau punya pasangan juga ada aja kok cara orang ngejudge lo kalau emang mereka mau ngejudge ya. Iya, Iya. ada aja cara ngejudge dan merebut pasangan ya. Itulah. Nah, ada juga nih, Mas Andri itu kan sutradara dari series YouTube Kisah Carlo ya, Mas? Kisah Carlo ya bener. Ya, betul. Itu kan salah satu pesan yang disampaikan dalam Kisah Carlo itu kan adalah bagaimana kita mencintai diri sendiri juga kan, bagaimana kita berani untuk reach out demi kesehatan diri dan juga jiwa diri sendiri. Nah, apa aja sih Mas, menurut Mas yang bisa kita lakukan untuk reach out? Apa langkah pertamanya in order Untuk to love? maksudnya dalam konteks Kisah Carlo tuh dalam konteks kesehatan atau dalam Ya, konteks HIV atau bisa apa nih? dua-duanya sih Mas. Iya ya. Dalam Kalau kesehatan. misalnya kita bahas ke Kisah Carlo deh ya. Kalau based on Kisah Carlo, kalau buat gue tuh, jadi selama nge-research bikin cerita Kisah Carlo, gue tuh find banyak dari kita tuh termakan sekali dengan apa yang society omongin sampai kita end up-nya ignore our well-being. Ya. Kayak ketakut yang gue nggak habis pikir, orang takut tes, sesimpel orang takut tes HIV. Um, it's itu jangan, sekarang tuh jangan seharusnya takut dengan kayak tes kesehatan kita gitu ya, tes HIV atau tes apa kayak, karena guys itu juga form dari loving yourself loh, ya kan? Lu Ya. find out what happened with your body and then lu find the medication, lu cari pengobatan untuk lu punya sakit itu, and nothing wrong with it. Malah itu salah satu bentuk dari mencintai diri sendiri buat gue, dengan berani mengambil keputusan bahwa I will get myself tested, I will get myself medicated, and I will move on with my life. Itu tuh form of love yourself gitu. Jadi kesampingkan aja udah, nggak perlu terlalu mikirin apa yang society akan judge tentang diri kita, tentang penyakit kita atau apapun, because yang balik lagi gue bilang, mau sehat mau apa juga, kalau orang mau ngejudge mah ada aja kok caranya gitu. Ngapain kita hidup untuk mereka, jadi ya kan? Ngapain hidup untuk memberi kepuasan bagi mereka? Mendingan hidup buat ngebahagiain diri kita dulu aja, mencintai diri kita sendiri. Gitu, Farhan. Teman-teman juga kalau misalnya belum nonton, ini udah ada di YouTube loh, Kisah Iya, Carlo. itu dan udah lama tuh, udah dari 2016 ya, kalau nggak 2016. Tapi tonton deh. Nah, juga mau bahas nih, ngomongin tentang penyakit. Salah satu penyakit dalam hubungan itu kan adalah salah satunya fenomena yang lagi ngetren banget nih, tentang bucin dan posesif itu kan ya. Menurut Mas, posesif itu gimana ya? Penting nggak sih dalam hubungan? Maksudnya itu adalah unsur yang penting nggak sih ada posesif dalam suatu hubungan? Sebenarnya satu, kalau gue bilang yang salah aja itu posesif dan bucin itu bisa menjadi tren. Itu aja artinya udah ada yang salah dengan society kita, entah dengan tontonan yang kita tonton yang meromantisasi keposesifan, meromantisasi kebucinan, seolah-olah kalau lo posesif tuh, aduh berarti pacar gue tuh sayang banget sama gue kalau dia posesif sampai yang sampai gimana gitu ya. Artinya ya buat gue it's wrong, romantisasi soal hal itu ya di dalam hal-hal yang kita tonton. Dan gue nggak merasa sama sekali kalau pacar gue posesif artinya dia sayang sama gue, enggak gitu loh. Protektif mungkin, tapi kan kalau protektif itu kan lebih ke ya kita namanya pacaran ya kita be protect each other lah gitu loh, bukan cuma one way doang. Tapi kalau udah sampai ke tahap posesif di mana udah sampai mulai cemburu nggak jelas, apalagi udah sampai ke tahap
mungkin ya kekerasan atau apa, dan bilang bahwa atas nama cinta, karena gue cinta sama elu jadi gue posesif, jadi gue tuh ini semua gue tuh karena sayang sama elu makanya gue bullshit itu sih. Itu udah masuknya ke toxic relationship ya kalau gue bilang. Ya, Jadi enggak, gue ketegasin lagi, posesif itu sama sekali bukan berarti cinta. It's two different things, guys. Jadi jangan kebawa dengan romantisasi keposesifan dalam tontonan yang kita tonton atau apa bacaan yang kita baca. Gitu. ya banyak banget glamorkan tentang hal itu. Tapi Betul. menurut pengalamanmu itu Mas, ada gak sih caranya biar kita bisa terhindar dari posesif yang mengarah ke toxic relationship ini? Atau misalnya kalau misalnya kita udah terjerumus ke dalam, gimana sih caranya kita bisa biar bisa keluar? Number one sih, tell your friend, tell someone situasi yang lo lagi hadapi, gitu ya. Balik ke pesan gue yang sebelumnya bahwa enggak, kalau toxic relationship, posesifannya udah sampai ke tahap toxic itu, it's not a sign of love kalau buat gue. Jadi jangan kebawa sama romantisasinya. Nah, apalagi kalau sudah sampai berkembang ke taraf yang lebih abusive gitu ya, atas nama cinta gitu. Ya nomor satu, to get out of it, harus berani mengakui bahwa this is not right. Gue harus cerita ke temen, support system kita, apa yang terjadi. Dan have courage sih buat gue, keberanian untuk enough is enough. This is not what I want, gitu loh, in life. Karena you deserve more. Kita tuh deserve more, gitu lah, as a human being. Iya. Ya baliknya sebenarnya ke topik kita yang awal lagi, about self-love kan. Iya, gitu Ya, Farhan. tapi kadang-kadang sebagai seseorang yang sering-seringnya lagi jatuh cinta kan rada susah juga ya untuk melihat tanda-tanda itu. Kayak orang kan kalau lagi jatuh cinta kan suka jadi buta tentang red flag ya. Tentang red flag itu tentang ya, hal-hal yang sebetulnya nggak bagus buat kita, yang cuman yang jatuhnya itu gimana ya, melowerkan self esteem kita ketika kita dekat sama seseorang itu. Menurut pengalaman Mas, ada gak sih yang bisa kita lakukan gitu loh, biar nggak buta-buta banget kalau dalam cinta? Educate yourself sih, nomor satu ya. Educate yourself dalam arti, gue percaya ya apa yang kita masukin ke otak kita, either itu bacaan, tontonan, itu bisa dengan mudah mempengaruhi pikiran kita. Makanya gue percaya kayak film, art, any kind of form, itu it's very powerful tools. Jadi artinya kita tuh benar-benar mesti selektif juga dalam mengasih makan pikiran kita, apa yang benar, apa yang salah. Jadi educate yourself, kayak misalnya sesimpel siapa yang kita follow di sosial media aja deh, ya kan? Itu kan banyak juga kan, kayak 100% manusia kan banyak banget tuh ngomongin soal kayak gitu-gituan kan. Itu kan educate yourself juga, iya kan? Nah, yang seperti itu sih, nomor satu ya educate yourself about apa sih ciri-cirinya toxic relationship and how to get out of it. Terus ya kalau sampai dibutakan oleh cinta dengan bayaran merugikan diri lu sendiri dan keselamatan lu, ya buat gue balik lagi, it's not love. I don't believe that, gitu loh. Nah, speaking of film nih Mas, kan film-film itu sering banget, bukan ya, sering banget membahas tentang cinta kan, mulai dari Merindu Mantan, Payung Merah, The Sun, The Moon, and the Hurricane, sampai yang paling menarik tuh Kenapa Harus Bule. Itu intentional atau ya. Iya, karena mungkin like it or not ya, kita surrounded by it gitu ya. Our experience in life banyak sekali nyangkut ke masalah itu. Love itu either heartbroken, itu part of love loh. Ya, jadi kalau misalnya lu berani jatuh cinta, artinya lu juga harus berani patah hati gitu loh. Jadi kayak
gue berusaha mengambil angle di film-film gue, a different angle of love. Kayak misalnya dari Merindu Mantan, itu kan lebih kayak love yang udah lebih ke revenge ya, sakit hati, Iya. heartbroken, dari heartbroken. Ya kan, kalau Salmon Hurricane about loving yourself first, gitu, pencarian jati diri, prosesnya sampai lu akhirnya bisa accepting yourself, terus dia tuh kayak kenapa harus bule juga sama, itu kan angle-nya dari orang-orang yang berbeda, ya kan, dari karakter-karakter yang berbeda dengan dilema-dilema mereka yang berbeda, konflik yang berbeda, kayak gitu. Tapi sebenarnya gue nggak pernah ngerencanain sih bahwa gue mau bikin film tentang cinta gitu ya. Gue mau bikin film tentang cinta, enggak. Cuma hmm, jadi tulis aja apa yang gue suka, I write what I believe, and then ya udah jadinya kayak begitu, dan ternyata oh ya ya udah gitu loh, tanpa sengaja ya, tanpa direncanakan bahwa gue mau nulis soal cinta gitu, nggak juga. Oke. Tadi ada salah satu statement Mas yang menarik nih, bahwa kalau kita pengen jatuh cinta kan kita harus berani untuk jatuh juga kan ya, untuk menjadi heartbroken. Heartbroken itu kan kayak salah satu bagian paling nggak enak banget ya, apalagi kalau misalnya dijatuhinnya tuh jatuh banget gitu. Ada tipsnya gak sih Mas untuk uh, menghindari heartbroken yang tidak broke banget? Enggak sih, nikmatin aja. Kalau buat gue sih maksudnya ya, uh, you love, you learn. Lu sedih juga lu learn. Lu percaya aja dari semua yang lu hadapin itu, lu belajar sesuatu kok. Jadi ya, balik lagi, jangan selfish juga bahwa lu mau jatuh cinta, tapi lu takut sama patah hati. Kalau buat gue itu terlalu naif banget gitu loh. Maksudnya, uh, heartbroken is a part of love juga ya, yang some and human, we human, kita itu anggap aja sebagai sebuah experience dalam kehidupan yang walaupun sakit tapi lu percaya bahwa itu akan ngebentuk lu gitu loh, sebuah pengalaman yang penting. Jadi nggak usah takut gitu, takut patah hati gitu, atau takut gue nggak mau jatuh cinta karena gue takut patah hati, atau gue trauma jatuh cinta, atau gue trauma jatuh cinta karena gue tuh pernah ngalamin patah hati. Nah, itu nggak pernah ada di kamus gue gitu loh, dari dulu deh, dari gue ABG pokoknya gue nggak pernah ada istilah kapok jatuh cinta, nggak mau lagi karena takut dengan patah hati. Itu nggak pernah ada di kamus gue, karena buat gue ya udahlah ya, saat lo jatuh cinta lo enjoy, happy-nya apanya segala macam, tapi ya namanya hidup, nanti juga ada masanya lo sedih lagi, tapi percaya aja bahwa hidup akan gitu terus. Saat lo ngalamin sedih karena patah hati, lu believe bahwa after this gue juga akan ngalamin happiness-nya dari jatuh cinta lagi kok, gitu loh. Iya. Iya. Betul. Ngomongin tentang film, ada nanya nih Mas, film tentang cinta yang toksik kan banyak. Ada gak ya referensi untuk film tentang cinta yang sehat? Cinta yang sehat? Ada dong. Banyak lah. Untungnya lebih banyak film yang cinta yang sehat kok dibanding cinta yang toksik kalau buat gue ya. Lu nggak pernah takut patah hati karena Andri yang bikin patah hati. Udah lah. Oke, tapi kalau nah ini filmnya Atit sama Ria Simanjuntak salah satunya, contohnya yang Cinta. Itu kan salah satu film kisah cinta yang nggak toksik loh. Ada konflik, tapi konflik itu bukan berarti relationship itu toksik, ya kan? Atau kayak misalnya filmnya Lucky Kuswandi juga, Selamat Pagi Malam misalnya, ya kan? It's about love. I mean, it's about love yang nggak toksik gitu loh, yang nggak toksik. Bahwa banyak karakter-karakter yang diangkat di situ, yang satu trying to love themselves, terus itu iya, jadi nggak semua film toxic, gue nggak percaya sih gitu. Terus juga ada dari Rastri, dia juga nanya Kak, bentuk cinta selain romantic love kenapa jarang ada filmnya sih Kak di Indo?
Bentuk cinta apa gimana? Bentuk cinta selain romantic love. Kenapa jarang ada filmnya di Indonesia? Wah, Itu kalau kan. itu mungkin udah urusannya ke market film. Marketnya mungkin lebih banyak orang yang lebih demen nonton film yang romantis-romantisan kayak gitu. Walaupun sebenarnya in reality kan banyak ya. Tapi ya Iya. mudah-mudahan ke depannya akan tambah banyak different kind of love yang diangkat di Ah, film-film gitu ya. Nggak cuma romantis-romantis aja, nggak cuma antara two people, tapi lebih many things gitu. aku rasa juga film tentang persahabatan juga bisa dibilang film tentang cinta juga. Karena kan balik lagi yang Iya, tadi kita bahas bahwa cinta itu kan banyak bentuknya. iya. Mungkin market aja itu. Kalau ditanya kenapa ya? Ada yang nanya, ada nggak sih happily ever after kak kayak di dongeng-dongeng gitu? Dirimu percaya nggak dengan hal itu happily ever after? Nah itu dia, gue selalu kalau nonton dongeng ya Happily Ever After, gue selalu mikir itu kan cuma di film The End, gitu kan. The End terus Happily Ever After. Tapi kalau mau dikulik-kulik lagi, kalau mau dipikirin lagi, setelah tulisan The End, karakternya kan hidupnya terus berlanjut. Kata siapa mereka Happily Ever After? Belum tentu loh. Itu karena yang tertangkap di kamera aja selama 2,5 jam endingnya begitu, jadi ceritanya happily ever after. Padahal Benar. life goes on At the loh. moment happily ever after ya. At the moment, mereka merasa bahwa, oh my God, I'm happily ever after. This is gonna be happily ever after. Some people might experience that. Sebagian orang mungkin akan experience ya kayak happily. Tapi kalau happily itu gue nggak percaya bahwa ada orang happy ever after, happy terus hidupnya ever after. Buat gue Kayaknya nggak mungkin enggak, ya. nggak mungkin. Namanya relationship, jangan salah ketipu sama dongeng. Relationship is a hard work. So if you think Ya. that relationship itu easy, bahwa lu kalau nemuin pacar yang saling cinta dan udah selamanya lu akan bahagia sama dia, nggak ada itu. Nggak ada itu arahan. Nggak ada. Relationship itu need hard work. Perlu kerja keras untuk, ya namanya dua pikiran ya, lo proses beradaptasi, proses berkompromi, apa, dan it's endless. Mungkin kayaknya bukannya happily ever after, tapi kayak kompromi ever after. Love it. Lebih realistis ya kompromi ever after. Iya, kompromi ever after. Mm-mm. Tapi ini menarik loh tentang tadi happily ever after. Berarti kalau kan cinta itu kan nggak bisa lempeng-lempeng aja kan, nggak bisa naik terus gitu. Berarti Mm-mm. sedikit konflik dalam hubungan itu it's healthy dong. Iya gak sih? Gue nggak akan bilang itu healthy ya. Kalau gue bilang healthy, artinya nanti lu ujung-ujung, oh, to be Dari able ribut. to have a good relationship, gue harus cari konflik nih biar healthy relationship gue. Nanti cari-cari, enggak. Tapi kalau konflik dalam hubungan itu normal kok, it's part of relationship buat gue. Nggak usah dicari-cari konfliknya, tapi kalau ada ya hadapin aja gitu, jalanin aja. Maksudnya, nggak usah gimana-gimana gitu loh. Kalau buat gue. Iya. Soalnya kan katanya itu kan, apalagi kalau teman-temanku yang masih muda gitu kan, mereka bilang mereka banyak banget yang putus karena hubungannya itu lempeng-lempeng aja, kayak nggak ada challenge-nya gitu loh pasangannya. Jadi mereka mencari konflik. Jadi ya itu juga nggak terlalu sehat sih begitu ya, di tengah jalan cari konflik. Enggak lah. Itu umur berapa sih? Yang kau anggap teman-teman 21-an. 21-an sih kalau gue bilang bukan karena alasannya boring gitu-gitu aja, nggak ada challenge ya. Admit it aja, gue masih mau explore sex gitu loh. Gue masih mau explore having relationship with different people gitu. Tanpa harus blaming your partner gitu loh, bahwa aduh sama dia hubungannya garing deh, gitu-gitu aja gitu loh, bosen deh kayak gitu, gue putus aja deh. No, it's not that. Akuin aja bahwa gue masih mau tidur sana sini kok, mau icip-icip sana sini dulu kok gitu loh, ya kan? Ya. Jujur lah. Jadi sih.
exploration ya. Iya, nanti dikasih yang drama mau putus juga, dikasih yang lempeng yang lurus-lurus saya mau putus juga. Itu artinya sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya ya masih mau explore aja, nothing wrong. Explore, go explore. Nggak masalah kok. Apalagi teman-teman kau itu masih 21 dan kau maksudnya kau kali. Iya, masih 21 ya go ahead explore aja. Kalau emang nggak belum ada yang serak ya, belum ada yang memang lu iniin, belum ya explore aja. Kalau gue sih ya gue sarankan memang go explore deh, udah jangan terlalu dini percaya happily after after karena emang itu nggak ada gitu loh. Ya, betul-betul. Gitu. Ada nanya juga nih dari PR Bill Gates. Ya, izin tanya, ada gak sih perbedaan film romance antara Hollywood sama Indonesia? Kalau iya, apa aja, Kak? Perbedaan film romance Indonesia sama Hollywood, ya mungkin satu dari kita punya social and culture aja berbeda ya. Itu aja kan udah beda. Ya kan? Konflik sehingga konflik-konfliknya yang dihadirkan juga kan pasti beda-beda. Ya kalau secara cerita sih gue percaya pasti ada. Tapi kalau namanya film romance kan pasti harus kesamaannya harus ada happy endingnya. Ada endingnya di mana dua pasang ini harus happy gitu atau sedih. Tapi gue bilang sih ya mayoritas gue nggak bilang semuanya ya. Tapi mayoritas sih kurang lebih terlepas dari background karakter yang berbeda. Yang satu di Amerika, yang satu di Indonesia, itu aja satu udah berbeda ya. Tapi dua-duanya ya sama kok, talk about love, cuma in different point of view, in different perspective, gitu. Aku baca Kayak kita nonton film. Iya, boleh. Yang dari question box. Ada yang dari Xiaolu. Gimana sih, Kak, cara ngebangun chemistry dalam film romance? Mengingat antar pemain kan sebelumnya belum tentu kenal nih. Sebelumnya bisa dibilang tuh masih jadi stranger lah. Gimana sih cara ngebangun chemistry-nya? Terusnya sutradara itu apakah penting perannya di situ? Penting banget. Nomor satu, chemistry antara sutradara dan pemain dulu dibangun. Jangan salah. Jadi kita nggak bisa gitu. Kalau buat aku ya, buat aku pribadi ya nggak bisa kayak gue sendiri nggak berusaha membangun chemistry sama pemain gue, terus gue amprokin dua orang yang gak saling kenal dan gue memaksakan mereka untuk ayo punya chemistry gitu. Ya nggak bisa juga. Nomor satu gue harus punya chemistry dulu sama pemainnya, sama aktor-aktornya, harus berusaha dulu gitu loh. Karena setelah itu baru pemainnya merasa relax, merasa trust dengan kita as a director. Di situ baru mereka bisa dipertemukan dengan lawan main mereka dan proses pencarian chemistry apa baru bisa berjalan dengan lebih lancar kalau gue bilang. Jadi chemistry itu bukan cuma antara pemain aja, justru yang terpenting tuh pertama-tama dulu tahapnya sama sutradara dulu nih. Jadi makanya banyak juga tuh kayak gue dan teman-teman gue tuh sebelum diamprokin semua pemain one on one dulu sama direkturnya. Ya kan one on one tuh mungkin bukan baca naskah tapi lebih get to know each other. Ngebangun rasa percaya terhadap satu sama lain, ya kan? Itu penting banget. Sutradaranya percaya sama aktornya percaya sama sutradaranya. Nah dari situ setelah one on one baru dipertemukan dengan aktor-aktor yang lain, gitu loh. Nah itu akan jauh lebih gampang kalau buat gue. Dan selebihnya ya perlu mereka membangun chemistry dengan cara satu rehearsal, reading, terus itu juga pasti ngebuka diri antara lawan main, karena kalau yang satunya udah ngebuka diri, yang satunya jaiman kan kasihan juga, nggak ketemu tuh chemistry-nya gitu loh. Lagian kan juga ceritanya akan berputar tentang mereka kan. Jadi iya. Jadi penting. Iya. Terus ada yang nanya juga dari Nataya Dara dan Teguh Leo. Ada nggak film Andri yang berdasarkan kisah cinta sendiri? Aku tahu lah orang-orang itu. Mungkin lebih tepatnya pengalaman diri sendiri dan pengalaman yang gue dengar dari orang-orang
sekitar gue dijadiin satu, di-combine, diramu ulang, diracik ulang, jadilah sebuah cerita. Gitu. Oke, baik. Jadi ya ada pengalaman sendiri, ada yang dicampur pengalaman gitu. Terus ada juga saya tanya lagi dari Yaulus, kalau tips untuk LDR couple tuh apa sih Kak? Dari siapa itu yang nanya? Yaulus Oh, nama. tipe LDR. Tips untuk pasangan LDR tuh apa aja sih Kak? Terusnya how to deal with longing and loneliness. Berat ya kayaknya ya. Kok tahu gue LDR? Tahu aja. Well, tipsnya sih nomor satu ya, ini bukan cuma LDR doang, tapi in any relationship, trust. Number one, trust yourself first. Percaya bahwa biarpun LDR, gue trustworthy as your couple. Ya. Kedua, ya baru trust your partner. Trust itu udah nomor satu deh. Tapi mungkin build trust itu yang perlu waktu ya. Kayak gue long distance dari dulu sampai sekarang ya, udah kayak hampir 3 tahun deh gue jalan. Di awal-awal sulit. Gue akan bilang it's not easy, seperti yang gue bilang, relationship itu it's a hard work kok gitu loh. Tapi ya your willingness to be with your partner itu kan yang membuat lo mau kompromi, yang membuat akhirnya proses kita berantem karena cemburuan gak jelas, karena LDR nih ya, akhirnya proses pembelajaran buat kita bahwa oh enggak, lu lihat aja, karena lu kita mau saling ngomong percaya gue, tapi kalau ujung-ujungnya kan waktu yang ngebuktiin, bukan mulut kita yang ngebuktiin. Iya kan? Jadi trust sih nomor satu, yang paling penting. Sama, nah kalau gue selalu setiap hari itu video call sehari sekali. Harus gitu loh. Jadi nggak ada excuse deh. Pokoknya mau lagi sibuk, tapi kalau lagi sibuk tuh palingan semenit kek, 2 menit kek, tapi lo selalu sisihkan waktu untuk ngobrol video call. Iya, itu sih. Tapi gue juga masih belajar kok gitu. Ya, tapi memang betul sih, mau LDR mau enggak, emang fondasi hubungan itu kan paling pertama kan trust itu kan. Trust, iya. Tapi hati-hati, jangan-jangan yang kita nggak trust itu diri kita loh. Tapi kita memproyeksikannya ke pasangan kita. Iya. Iya kan? That's why orang menjadi posesif kan ya, sumbernya di situ. Jadi posesif, padahal sebenarnya kita nggak percaya diri sendiri. Iya, kita nggak percaya bahwa kita bisa setia gitu, sesimpel itu. Jangan-jangan gue kalau diamprokin sama orang kece gitu, gue akan tergoda. Itu kan sebenarnya lu nggak trust nggak trust diri lu sendiri, ya kan? Tapi lu memproyeksikannya ke pacar lu, ketakutan lu proyeksikan ke pacar lu gitu. Itu yang parah. Betul. Yang nggak kepikiran diriku. Nggak apa-apa, masih 21. Masih banyak yang harus dipelajari ya. Terus ada pertanyaan juga dari Imo Baby Girl. Film romance dengan ending paling berkesan buat Mas Andri itu apa? Film romance ya. Romance dengan ending paling berkesan. Banyak sih. Kalau sekarang suruh pilih yang terlintas di otak gue aja gitu ya. Bukan berarti cuma itu ya. Ini yang terlintas di otak aja, karena kemarin buka TV ada di itu. Little Women is good ending. Gue suka endingnya Little Women. Iya. It's a romance movie, ya kan? Romance movie. Pride and Prejudice, of course. Klasik, ya kan? Ya, betul. Or even Silver Lining Playbook. Silver Lining Playbook gue suka banget endingnya. Kayak about two people yang try to figure out their life and try to figure out themselves, and then di tengah kemiserabelan mental mereka malah menemukan sanity gitu loh. Itu keren kalau buat gue. Terus ada yang nanya juga nih,
Kak, ada yang bilang cinta itu bisa tumbuh setelah married. Emang bisa gitu ya? Maksudnya emang bisa ya married berawal tanpa cinta dulu? Sayangnya gue nggak pernah ngalamin itu, jadi gue nggak bisa jawab ya. Dirimu percaya nggak sih Iya. kalau cinta itu bisa tumbuh? Hmm, cinta itu bisa tumbuh. Percaya sih. Percaya ya. Karena mungkin awalnya nggak saling cinta karena kan banyak orang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Ya kalau Iya. mungkin awalnya nikah nggak cinta ya karena belum kenal aja atau dipaksa cinta nggak kawinnya apa-apa ya kan. Bisa jadi seiring sejalan waktu saat lu get to know the person then you fall in love. Bisa jadi setelah lu get to know the person ternyata orangnya nyebelin jadi fall out of love, bisa. Jadi ya possible, lebih tepat ya. Possible kok gitu. Mungkin kok orang jatuh cinta setelah itu gitu. Mungkin. Ya sih. Sama kayak mungkin mereka tahapannya PDKT dulu kali ya. Maksudnya kan biasa di PDKT itu cinta bakalan tumbuh di situ kan. Katanya. Ini ngomongin yang udah nikah apa belum nih? Yang nikah belum ada cinta apa yang baru pacaran nih? Itu jangan ngomongin nikah deh ya. Kita berdua kan belum ada pengalaman di situ. Dari yang mau pacaran aja dulu. Oh, yang pacaran, iya, get to know each other itu penting. Sama lower your expectation gitu. Jangan nggak terlalu banyak ngayal gitu. Lower your expectation. Maksud gue tuh, maksud gue tuh kayak terima aja bahwa kita tuh punya kekurangan dan jangan kalau kita lagi PDKT terus ngelihat dia misalnya makannya ngecap gitu misalnya. Langsung ilfeel gitu, oh my god gitu, ilfeel gue udah nggak bisa, kalau buat gue percaya bahwa tiap orang tuh punya flow kok, cuma flow-nya itu prinsipal gak buat lu, jangan gampang ilfeel juga gitu loh, gitu. Jadi ya PDKT prosesnya penting banget kalau buat lu PDKT atau get to know each other. Ada yang nanya juga, do you need to be a couple to be happy? Do you need to be a couple to be happy? No, enggak sih, enggak harus itu, enggak wajib ya bahwa lu perlu pasangan. Itu sebenarnya balik ke yang percakapan kita di awal gitu. You have to be happy first with yourself, with your life. Kalau ketemu orang pasangan, ya dia ngelengkapin kebahagiaan lu aja. Tapi lu sendiri udah harus bahagia gitu loh dengan with your life, with everything. Lu udah di tahap accepting. Itu dia. Jadi kalau perlu pasangan baru bisa bahagia, oh gue nggak percaya banget itu, gila. Bebannya berat banget buat itu orang yang tadi kita omongin ya kan, kasihan kali dia. Bebannya adalah ngebahagiain gue gitu. Oh wow. Enggak, gue nggak percaya. Belum tentu dia bisa membahagiakan diri sendiri juga ya. Iya, lagian kita semua kan pasti ada baggage-nya masing-masing kan. Ya, sebelum mengharapkan orang membahagiakan kita selesaikan aja dulu baggage kita. Gitu. Dirimu percaya gak sih kalau cinta itu hak dasar bagi semua manusia? Apa? Dirimu percaya gak kalau love is a basic human right? Hak ya? Iya, percaya banget. Hak ya? Hak untuk memilih, untuk bukan kewajiban, tapi ya hak, betul. Percaya. Semua orang berhak cintai dan dicintai ya? Iya, dan tanpa harus ngejudge bahwa yang ini benar, yang ini salah ya. Buat gue, setiap orang berhak kok dicintai. Sebelum kita nutup sesi pertama Stay at Home di tahun 2021 ini, dirimu ada project apa lagi nih selanjutnya? Project ya? Ini gara-gara COVID sih sebenarnya ke postpone ya projectnya.
Jadi untuk sementara waktu kayak tunggu COVID tenang dulu deh, baru projectnya yang panjang gitu ya, yang makan waktu lama, persiapan lama. Untuk sementara sih yang nggak, paling nulis-nulis aja, ambil job-job kecil lah yang nggak terlalu meresikokan kesehatan juga gitu. Tapi ya doain mudah-mudahan segera ada project yang terlaksana ya. Amin. Iya. Gitu. Oke, thank you banget Mas Andri buat bincang-bincang serunya hari ini, malam ini, ngomongin banyak banget tentang cinta. Ini kayak Iya, sudut gitu ya. satu dan lebih dari 21. My pleasure, Farhan. Makasih 100% manusia udah ngundang gue ngobrol. Oke, sukses terus Mas Andri. Terusnya sebelum kita tutup sesi ini, aku juga mau baca ini pemenang goodie bag sesi kali ini. Yang pertama yaitu dari Xiaolu underscore, terusnya Ibu Baby Girl, sama Vira Bilkis. Nanti kita akan kontak, akan ada tim search yang akan kontak kalian lewat Instagram. Oke, sekali lagi Mas Andri, thank you banget buat malam ini. Thank you Happy juga. Valentine's Day. Happy Chinese New Year. Semoga tahun ini dengan prosperity, cinta, dan juga tentunya cuan. Amin. Amin, Farhan. Sama-sama. Paling penting kayaknya ya. Iya. Thank you, sama-sama. Oke. Thank you teman-teman. Jangan lupa untuk tonton terus 100% Stay at Home tiap hari Minggu, 2 minggu sekali. Dadah. Ya. Nah. Bye. Bye-bye. Oke. Jangan lupa teman-teman terus bahwa sesi kali ini bagi kalian yang ketinggalan bisa ditonton juga di YouTube 100% Manusia, yaitu 100% PERSEN 100%, aduh lupa kita orangnya. Di YouTube kita 100% 100 logo persen manusia. Jangan sungkan-sungkan untuk mampir di YouTube kita ya. Bye bye.